Meskipun seakan-akan mobil listrik ini bisa menjawab solusi masalah lingkungan, tapi di balik itu pembuatannya dia itu juga bisa menimbulkan banyak pencemaran. Welcome to Wise Space Think, karena bersama saya Aldrian Darwin. Tentunya bulan ini bakal ada banyak topik bahasan baru, dan bulan ini spesial teman-teman karena topik bahasanya itu kita bakal berasal dari teman-teman Gen Z, dari teman-teman SMA Gloria gitu ya, dari Thinkers SMA Gloria. Kalau bulan-bulan lalu kan kita bahasnya satu bulan tuh temanya sama ya. Tapi kalau bulan-bulan ke depan ini, satu bulan tuh topiknya bakal beda-beda karena kita bakal benar-benar ingin menjawab rasa penasaran Gen Z. Nah, kali ini aku udah ditemenin sama Hero di sini, teman-teman. Hero, sih ya itu kamera. Halo. Hero ini teman dari Thinkers dari SMA Gloria, dia kelas 10. Hero ini punya interest di teknologi dan lingkungan. Nah, oleh karena itu Hero kali ini dia minta tim Space untuk membahas mengenai mobil listrik ya. Karena mobil listrik kan ada suatu fenomena yang lagi happening sekarang gitu ya. Sekarang aku pengen tanya sama Hero sebelum kita membahas lebih dalam, teman-teman. Kira-kira, tapi kenapa kamu pengen bahas mobil listrik, Hero? Apakah kamu pengen beli mobil listrik atau gimana? Apa kamu sebenarnya orang yang suka otomotif otomotif juga? Ya saya sebenarnya itu saya lebih interest-nya itu ke teknologi Oke. sama, lingkungan gitu. Karena kan, teknologi itu kan ya sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, dia Mhm. itu bisa memperlancar kehidupan kita. Yes. Terus kalau lingkungan itu kan kayak suatu isu yang sedang sangat, happening gitu kan ya. Karena Mhm. kan ya seringkali kita tuh bacanya kayak global warming, Yes. pemanasan global dan Mhm. pemanasan global. Mhm. Jadi kayak saya tuh kayak penasaran gitulah ya. Mhm. Terus kalau mengenai mobil listrik sendiri itu pernah kan di Surabaya tuh kayak dikirimin bus sama, yang dulu G20 itu. Oke. Nah, kita pengen bahas mobil listrik. Mobil listrik ini kan ada suatu apa ya? Aku bilangnya salah satu elemen solusi gitu ya untuk mengurangi pemanasan global, mengurangi apa namanya banyaknya emisi karbon yang ada di sekitar kita ini. Menurutmu sendiri, kan ini kan ada banyak pro dan kontra ya soal mobil listrik. Kalau kamu sendiri, kamu pro atau kontra sama mobil listrik? Kalau saya tuh, cenderungnya lebih ke pro sih ya. Oke, Soalnya, kenapa? gini, ya isu yang paling itu kan tentang, lingkungan gitu kan ya. Kalau dari mobil listrik itu kan promosinya itu lebih banyak itu tentang, lingkungan lingkungan dan lingkungan. Jadi, ya kalau saya sendiri tuh saya merasanya kayak, ya mobil listrik kan dia itu sumber dayanya itu memang dari listrik gitu kan ya. Jadi otomatis pasti lebih, menjaga lingkungan Mhm. dibandingkan daripada mobil konvensional Setuju. yang masih memakai minyak. Jadi kekurangannya mobil listrik menurutku adalah itu ya, untuk saat ini masih mahal banget. Cuman ya kita berharap semoga ke depannya mungkin semakin apa namanya, diproduksi secara massal, dijual secara massal, mungkin harganya akan lebih murah dan juga harga yang dikeluhkan kan harga baterainya ya. Mungkin kita bisa bahas kayak plus minusnya mobil listrik. Menurutmu plusnya apa? Kalau kamu kan dari pro. Ah, Plusnya mobil listrik apa aja? ya pastinya isu lingkungan lah ya. Iya, Kalau, ramah lingkungan. mobil Iya. listrik, karena sumbernya dari listrik, itu tentu saja lebih, tidak mencemari lingkungan. Hmm. Terutama ini terjadi kalau di negara-negara yang sudah menerapkan kayak sumber daya alam yang baru dan terbarukan Iya. gitu. Kalau di negara-negara kayak gitu yang pakai sumber daya alamnya itu kayak, angin, matahari, nuklir dan sebagainya, itu kan, mereka itu berarti mulai dari awalnya itu sudah sangat mengurangi pencemaran lingkungannya. Mhm. Jadi sampai di tangan konsumen itu listriknya itu juga, tingkat emisi karbonnya itu pasti sangat sedikit. Oke. Tapi ya kalau di Indonesia sendiri, karena sumber daya alamnya itu masih banyak menggunakan kayak batu bara Iya. dan sejenisnya Nah, itu, ya pastinya itu, akan menjadi kekurangan, tapi tidak terlalu buruk. iya masih lebih mending Ya lah masih ya, lebih. meskipun kayak 11 masih lebih mending, oke sedikit lah ya, paling nggak mengurangi sedikit ya lebih baik daripada nggak sama sekali. Terus selain itu apa lagi kok kelebihannya mobil listrik? Kelebihannya mobil listrik itu kalau yang lain tuh ya polusi suara sih. Polusi suara, karena mobil listrik nggak ada suaranya. Ya, Oke. Jadi mengurangi polusi udara, mengurangi polusi suara juga ya, itu udah dua plusnya mobil listrik. Mobil mobil konvensional 1 liter BBM itu dampak emisi karbonnya itu sekitar 2,4 kilogram CO2. Tapi kalau misalkan mobil listrik itu 1 kWh-nya itu emisi karbonnya 0,85 kilogram. Jadi
pengurangannya itu dampaknya ke polusi udara itu dia bisa benar-benar mengurangi 50%. Jadi kayak lumayan banyak banget menguranginya dari polusi udara. Terus kalau polusi suara itu benar-benar kayak nol, bahkan Hmm. suaranya itu cuma suara bannya dia doang, cuma suara ban yang bergesekan sama aspal doang. Selain itu juga mobil listrik itu meskipun awalnya itu dia kayak apa ya, seakan-akan mahal, tapi sebenarnya dalam jangka panjang dia lebih murah loh. Jadi dari segi pajaknya juga dia lebih murah, karena kan ada subsidi juga dari pemerintah ya. Terus yang jadi masalah adalah baterainya. Jadi baterainya itu kan jangka pakainya kan kayak sekitar 15 tahunan. Nah, harga baterai mobil listrik ini, jadi baterai mobil listrik ini ada masa pakainya gitu loh. Jadi suatu saat mobil listrik ini harus ganti baterai. Nah, harga baterainya ini bisa sekitar kayak 40% harga satu unit barunya. Jadi kayak katakanlah harganya itu 700 juta gitu ya. Nah, harga baterainya ini bisa sekitar 280 sampai 300 juta. Nah, itu yang sebenarnya seakan-akan jadi kayak mahal banget. Padahal sebenarnya kalau kita bandingkan sama penggunaan mobil konvensional itu tetap lebih murah mobil listrik. Berarti secara jangka panjang itu masih menang mobil Betul. listrik. Cuman karena dia kayak baterainya habis terus kita harus langsung ganti, tak keluar duit ratusan juta. Itu kan jadi kayak seakan-akan mahal. Tapi kalau mobil konvensional itu kan kita apa ya, sebulan sekali kita perawatan segala macam, ganti oli, ganti ini itu kan karena kan dia ada proses pembakarannya juga ya kalau mobil konvensional. Jadi perawatannya harus lebih. Sebenarnya kalau di total itu kalau 15 tahun tetap lebih mahal mobil konvensional, lebih murah mobil listrik sebenarnya. Jadi kalau misalkan orang yang mau beli mobil listrik, menurutku dia harus secara finansial dia bukan cuma kaya doang, tapi juga harus ngerti ngatur keuangannya supaya dia tahu kayak setelah 15 tahun dia bakal keluar duit segini buat ganti baterai. Jadi itu sih. Selain itu apa lagi plus minusnya mobil listrik menurutmu? Ya di bahannya lah. Bahan yang dimaksudnya adalah bahan pembuatan baterai, bahan pembuatan baterai. Terutama Jadi bahan pembuatan baterai mobil listrik itu kan ada 3 komponen utama ya, nikel, kobalt, sama litium. Nah, 3 ini adalah semacam mineral yang langka gitu ya. Yang di Indonesia itu sebenarnya ada banyak, cuman proses apa ya, proses penambangannya, proses pembuatannya itu masih belum terregulasi dengan baik gitu loh. Masih banyak pencemaran di Indonesia. Jadi kalau kita ngomongin dampak dari mulai pembuatannya dulu, pembuatan baterainya. Jadi ini ada apa namanya, pencemaran jadi misalkan logam-logam ini dia kan mengandung logam-logam berat ya. Kalau misalkan logam-logam itu bocor, dia bisa mencemari lingkungan, bisa menimbulkan kebakaran. Jadi itu yang sebenarnya apa ya, dikhawatirkan sama orang-orang itu loh. Jadi meskipun seakan-akan mobil listrik ini bisa menjawab solusi masalah lingkungan, tapi di balik itu pembuatannya dia itu juga bisa menimbulkan banyak pencemaran. Jadi ini yang masih jadi perdebatan gitu ya, mungkin masih harus dikembangkan lagi gitu ya, kayak pembuatannya segala macam. Nah, kalau di Indonesia itu pencemarannya ada di Desa Cinangka, Bogor. Jadi di sana itu ada semacam tempat recycling baterai gitu ya. Nah, baterai itu kan termasuk eh, bahan beracun dan berbahaya. Kimia. Bahan kimia dan berbahaya. Kalau misalkan dia bocor, dia mencemari lingkungan, terus habis itu di lingkungan itu di tanah itu bakal mengandung logam berat, terus katakanlah ada tumbuh-tumbuhan lah, ada hewan yang mencemari hewan dan tumbuhan lalu dikonsumsi manusia. Maka manusia yang mengkonsumsi itu di darah dan tubuhnya itu bakal mengandung logam berat yang sebenarnya sifatnya toksik gitu ya, dan itu akan berlanjut ke keturunan selanjutnya. Jadi itu sebenarnya udah banyak kasus keracunan logam berat yang sekarang udah terjadi itu masih jauh sih di Afrika, di Kongo itu pekerja-pekerja tambang udah mulai keracunan logam-logam berat itu. Terus kalau di Indonesia di Desa Cinangka itu, di Desa Cinangka Bogor itu udah mulai terjadi pencemaran di sana dan pemulihannya itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Jadi udah anak-anak di sana udah mulai terdampak apa namanya dari aktivitas recycling baterai ini. Terus selain di Desa Cinangka Bogor, aku tahu ada di Pulau Obi, kamu tahu nggak? Jadi di sana ada tambang nikel, ada kayak satu perusahaan gitu yang nggak mau sebutin namanya lah ya. Jadi dia itu disebutkan kalau mereka itu ada suatu proses yang kayak nggak, yang justru merusak lingkungan. Jadi kayak limbahnya mereka itu dibuang ke laut. Jadi kalau kita ngelihat dari citra satelit, Pulau Obi itu ada kayak beberapa selang dari pabrik itu yang mengarah ke laut dan itu ngeluarin kayak cairan kuning ke laut gitu loh.
dan itu udah cukup mencemari lingkungan di sana. Jadi airnya itu kalau misalkan musim hujan itu bisa benar-benar kuning di sana. Jadi kayak pencemaran itu benar-benar terasa. Menurut Mas sendiri gimana? Kalau menurut saya, ini sebenarnya bukan cuma soal baterai sih ya, kalau Mhm. menurut saya. Jadi, salah satu masalahnya itu kan mobil listrik ini, Ya, terutama mobil listrik yang sekarang itu membutuhkan kayak chip gitu. Jadi oke, chip ini terbuat daripada bahan semikonduktor. Nah, oke. jadi sekarang ini kan ada satu teknologi yang sangat booming banget ya, yang dipakai di sekolah, di kantor-kantor, ya AI itu. Itu kan, Aha, sangat booming. Jadi ternyata kalau AI ini di, headquarters-nya sana, mereka tuh membutuhkan sangat banyak bahan semikonduktor. Semikonduktor itu biasanya tuh kalau di yang kita pakai sehari-hari, oke. itu biasanya tuh di chip. Tapi kalau di yang buat lebih, pekerjaan lebih berat itu misalnya kayak graphic card, terus, untuk bahan-bahan komputer gitulah. Oalah, Jadi, itu oke. di AI ini, ternyata mereka tuh membutuhkan sangat banyak semikonduktor untuk, peralatan yang mereka gitulah. Jadi, yang ditakutkan mungkin terjadi, produksinya itu tidak sepadan sama permintaannya. Oke. Jadi, ini, udah pernah terjadi. Jadi dulu itu kan, pernah kayak booming banget Bitcoin gitu. Hmm, Bitcoin ini, penambangannya itu perlu juga bahan semikonduktor. Jadi banyak orang tuh membeli bahan semikonduktor sampai, pemasoknya itu juga perlu sangat banyak, oalah. bahan-bahannya itu kan. Oh ya, aku kayak pernah lihat yang biasanya orang kayak penambang Bitcoin, terus mereka Ya. punya satu ruangan yang isinya Ya untuk itu. komputer semua. Heeh. Oh gitu, oke terus? Jadi kayak mereka tuh bersaing dengan salah satu perusahaan HP, yang Mhm, sangat besar gitu, mhm. sampai perusahaan HP-nya ini kayak, apa, kekurangan chip gitu. Mereka kekurangan chip sampai mereka itu terpaksa harus, mengurangi produksinya gitu. Ya sama juga kayak kejadian di mobil listrik yang mungkin bisa terjadi, Aha, itu adalah mobil listrik yang butuh chip, iya, AI ini juga butuh chip. Tapi kalau kita lihat itu sebenarnya, potensialnya untuk berkembang untuk sekarang ini, itu lebih besar itu di AI. Ya kenapa? Karena kan, AI itu, gratis kan ya, mhm, sementara mobil listrik itu mahalnya minta ampun. oke, Belum lagi kalau kita lihat AI ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari kan. Itu, bisa sangat membantu kita, misalnya di sekolah, di kantor-kantor gitu. Bahkan ada orang yang mulai menerapkannya itu untuk di dunia kerja gitu. Walaupun mungkin masih belum maksimal, tapi pengembangannya itu potensinya masih sangat besar. Sementara mobil listrik, untuk alasan pertama itu kan harganya saja sudah sangat mahal gitu kan ya. Jadi untuk golongan-golongan yang kurang mampu gitu, kemungkinan besar itu mereka tidak akan membeli. Sementara kalau AI, ya kita tinggal butuh HP dan kuota internet, kita sudah bisa memakainya gitu. AI ini diaplikasikan di mobil listrik atau Oh, gimana? bukan. Jadi gini, mobil listrik, Aha. untuk membuatnya, salah satu komponen itu dia juga butuh Oalah, chip. untuk pembuatannya. Nah, Oh, dia jadi butuh chip. maksudnya pembuatan mobil listrik ini mungkin ke depannya bisa pakai AI? Bukan bukan gitu. Jadi ini kayak, 2 perusahaan bersaing gitulah. Nah, kalau Oh, semisal AI-nya ini menang, perang dagangnya gitu, mereka kan dapat bahan semikonduktor. Nah, otomatis mobil listrik yang butuh chip ini, mereka kekurangan bahan semikonduktor, sehingga produksinya itu akan melambat gitu. oh karena ada persaingan Ya, selain selain baterai nikel atau heeh, litium dan kobalt tadi juga ada chip ini ya, ya, yang sekarang kalau sekarang mobil listrik masih pakai chip itu. heeh. Nah, mungkin ke depannya apa solusinya buat supaya ada nggak menurutmu? Ya kalau solusi itu ya tentu saja meningkatkan produksi chipnya. Oh, Tapi oke. ya ini bukan perkara mudah, karena kan produksi chip itu nggak segampang itu kan ya. Mhm, Perusahaan-perusahaan yang terkenal itu cuma ya beberapa aja, saya nggak sebut nama. Tapi oke. perusahaan yang terkenal itu yang memproduksi chip, itu ya nggak sebanyak itu. Mhm, Sementara yang butuh itu sangat banyak, katakanlah mulai dari komputer, AI, terus orang menambang Bitcoin, mobil listrik, sama rata-rata peralatan sekarang yang modern-modern itu butuh chip. Misalnya kayak HP gitu. heeh, HP itu kan butuh chip kan, semakin lama semakin maju, tapi produksinya itu tidak semakin tinggi juga, mhm. dibandingkan sama permintaannya Oke. gitu. Oke, oke, oke. Jadi kalau itu tadi kan dari, pembuatannya gitu ya, dari Hmm, pembuatannya udah kayak banyak perdebatan hmm, dan dampaknya ke lingkungan segala macam. Nah, sekarang kita pengen bahas, kalau tadi dampak pembuatannya, ini adalah kayak nantinya hmm, hmm, daur ulang baterainya, itu hmm, kan juga sebenarnya jadi masalah ya. Karena baterainya kan ya itu tadi, baterai kan mengandung litium, kobalt, dan, nikel, yang tadi aku juga udah bilang kalau itu mencemari lingkungan bisa sangat berbahaya. Nah, nantinya ketika baterai ini, udah habis masa pakainya, biasanya kayak 15 tahunan gitu, kayak katakanlah sekarang orang pada banyak beli mobil listrik ya, ya, baru kan sekarang lagi banyak tinggi viral. banget ya. Hmm, Terus habis itu tiga 15, 30 tahun ke depan,
baterai-baterai dari mobil listrik yang dibeli sekarang ini bakal bersamaan habis masa pakainya. Ya. Baterai-baterai ini mau digimanain? Jadi ini yang juga masih apa ya dikhawatirkan gitu ya. Jadi di setiap penemuan solusi itu mesti ada masalah lagi. Ya. Kayak di mobil listrik ini kan sebenarnya solusi untuk pencemaran udara gitu ya. Yang dikhawatirkan adalah takutnya baterainya ini nanti bakal jadi masalah baru lagi. Kayak misalkan contoh aja ya, kayak kita dulu kenapa ada kantong plastik, itu karena dulu kan kita pakai sebelum kantong plastik kan kita pakai paper bag ya. Nah dulu itu menjadi masalah karena paper bag kan dari kertas, terus habis itu kertas kan dari pohon. Jadi kan kayak penembangan pohon itu kan kayak banyak banget ya. Jadi untuk mengurangi itu orang-orang menciptakan yang namanya kantong plastik. Oke. Nah, ketika semua orang pakai kantong plastik, terjadilah eh, pencemaran lingkungan karena banyaknya penggunaan kantong plastik yang susah didaur ulang. Kalau mobil listrik, baterainya ini nggak bisa didaur ulang, baterainya ini beracun masalahnya. Kalau dia bocor dikit aja udah kebakaran, mencemari lingkungan, mencemari kesehatan lingkungan yang ada di situ. Jadi menurutku regulasi recycle baterai listrik ini, baterai mobil listrik ini nantinya harus harus benar-benar di apa ya dikembangkan lagi karena sekarang itu sebenarnya sudah ada standarisasi dari BSN Badan Standarisasi Nasional, cuman masih dalam tahap pengembangan, masih dalam tahap perencanaan gitu, masih belum benar-benar dilakuin gitu. Jadi menurutku itu sih kayak dampak nantinya itu mobil listrik adalah dari baterainya udah nggak pakai itu regulasi pendaur ulang baterainya itu harus kayak Berarti bener. untuk antisipasi dampak ke depannya itu masih butuh waktu yang sangat lama gitu ya? Iya bener banget kayak itu tuh dan lama banget pasti waktunya. Oh. Pasti kayak butuh puluhan tahun buat kita bener-bener bisa nemuin cara. Karena sebenarnya sudah ada. Di Cina itu mereka bisa mendaur ulang baterai 120.000 per tahun. Jadi itu kayak 200.000 mobil listrik yang bisa didaur ulang baterainya sama mereka per tahun. Di Cina itu udah ada teknologi. Jadi ya kita berharap ya semoga teknologi itu bisa merata ke seluruh dunia gitu ya. Nah menurutmu sendiri setelah apa namanya mengetahui fakta-fakta ini, kayak kamu tadi juga udah jelasin, menurutmu mobil listrik ini beneran bisa menyelamatkan lingkungan nggak? Kalau menyematkan dalam arti meriset, itu Mhm. sebenarnya hampir mustahil ya. Itu kan soalnya kan masalah lingkungan sekarang ini kan bukan cuma soal mobil. Ya mungkin mobil itu penyumbang yang sangat besar. Tapi ya penyumbang lainnya itu kayak pabrik dan seterusnya. Itu pabrik Iya. itu kan tidak mungkin bisa berhenti bekerja kan. Mhm. Beda sama mobil listrik yang pengembangannya bisa diganti. Kalau mobil listrik ini sungguhan terrealisasikan, itu paling eh, paling kuat itu hanya bisa memperlambat, tidak bisa menghentikan total gitu kan ya. Mhm. Terutama kan kalau apa, mobil listriknya sebenarnya juga menghasilkan masalah lingkungan lainnya. Yes. Jadi ya, Kalau misalkan apa namanya penanganannya nggak benar. hmm, Tapi kalau penanganannya benar itu bisa jadi salah satu hmm, solusi sebenarnya. Oke. Menjawab soal mobil konvensional. Jadi aku sempat baca artikel juga ya. hmm, Kalau mobil konvensional yang kita punya itu sebenarnya bisa dikonversi menjadi mobil listrik. hmm, Jadi peraturan soal konversi mobil listrik ini udah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2022 tentang konversi kendaraan bermotor selain sepeda motor dan penggerak motor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Jadi itu ada peraturannya. Ini hanya bisa dilakukan di bengkel umum yang sudah disetujui sama Kemenhub untuk menjadi bengkel konversi. tapi kan ya gimana pun itu kan ya sebenarnya bisa bekerja cuma ke mobil-mobil baru gitu kan ya. Nah, bisa ke mobil yang mana? Ini bisa dilakukan di mobil Innova, mobil Fortuner, mobil Pajero, Panther, MUX, Kijang, tapi tetap harus ada modifikasi untuk dudukan motor listrik. Kayak sasisnya itu harus dimodifikasi gitu lah ya. Dan teman-teman harus menyiapkan uang sekitar 118 juta Oh, untuk nggak mengonversi murah mobil. juga. Untuk iyalah, tapi lebih murah daripada beli mobil baru gitu Oh, loh. Dari mobil listrik baru. Jadi kita harus menyiapkan uang sebanyak 118 juta untuk mengonversi mobil konvensional, mobil listrik, dan butuh sekitar 3 sampai 5 bulan untuk pengerjaannya. Jadi gitu. Jadi lah. nggak semuanya. Pertanyaannya adalah selain mobil yang tak sebutin tadi itu bakal kemana? Nah, itu Oh, nggak tahu. Mungkin teman-teman tahu bisa dijawab di kolom komen gitu ya. Jadi aku mau tanya terakhir ke kamu. Hmm. Apakah kamu optimis kalau kita, Gen Z, atau untuk masa depannya ini kita bisa menikmati lingkungan yang lebih hijau, yang lebih baik? Menurutmu gimana? eh,
Atau kamu optimis semua gerakan dunia dalam menyelamatkan lingkungan ini bakal berhasil? Lebih hijau itu sebenarnya konsep yang cukup abstrak gitu ya. Kalau Iya. menurut saya, karena lebih hijau itu pertanyaannya adalah di mana hijaunya. Tapi kalau secara global, apakah sungguh bisa menjadi lebih hijau dalam satu generasi saja? Menurut saya itu hampir tidak mungkin. Eh, karena ini untuk mencemari lingkungan saja, mencemari lingkungan, menurut saya itu kan jelas lebih gampang daripada memperbaiki gitu. Iya. Untuk merusak lingkungan aja butuh 2 sampai 3 generasi. Ah. Apalagi memperbaikinya, tidak mungkin cuma satu generasi langsung langsung Hmm. selesai gitu. Hmm. Pasti butuh kayak mungkin 3 atau 4 generasi, mungkin lebih lama lagi. Iya. Baru itu mungkin itu baru terhenti ya. Untuk memperbaiki sampai sedia kala. Nggak Itu mungkin sih rasanya. perkenalan. Itu kayak impossible. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah mempertahankan yang ada sekarang ini. Ya, ha. Kita berusaha sebisa mungkin supaya yang ada sekarang ini nggak lebih buruk lagi gitu ya, Ya, teman-teman. mempertahankannya sampai ya lingkungan itu kembali ke sedia kala seperti sendirinya gitu lah. Sekarang Nah, ini ya. itu dia. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ah, Apa yang bisa kita lakukan sekarang supaya yang udah ya ada sekarang ini nggak lebih buruk ya menurutmu? nah, Yang bisa kita lakukan sebagai orang biasa lah ya, yang paling mudah buat kita lakukan aja menurutmu apa? kalau langkah yang konkretnya itu ya Yes. kan kita lihat dari sumber pencemaran lingkungan yang paling dekat dengan kita. Itu ya tentu saja kendaraan gitu kan ya. Jadi kalau menurut saya tuh untuk menghemat biaya maksudnya emisi karbon kendaraan, itu sebenarnya ada 2 yang bisa kita lakukan, terutama di kota besar ini. Yang pertama itu mobil listrik telah kita bahas, yang kedua itu adalah kendaraan umum. Jadi kendaraan umum itu, amat menghemat kita, karena gini, misalkan kita, dari rumah ke halte kendaraan umum, itu pasti kita berjalan kan, nggak mungkin kita naik motor terus motornya kita tinggal di haltenya. Pasti kita berjalan ke sana. Hilang tuh motor. Berarti kita berjalan ke sana, terus itu kan udah menghemat kan. Belum lagi kalau kita, katakanlah bus gitu. Satu bus itu bisa, diisi kurang lebih, berapa ya, 30 orang lebih ya. Kalau kapasitas cukup besar itu baru mungkin 50 orang. Itu bisa membawa kita, ke tujuan yang sama. Jadi otomatis itu akan mengurangi Yes. emisi karbon dibanding Iya. kalau kita naik kendaraan sendiri-sendiri. Satu bis udah 12 orang, terus 12 orang tuh bawa mobil gede kan. 12 kan bawa Kacau. mobil sendiri itu kan selain macet, Iya. ya itu pasti macet ya. Terus Dalam satu bis aja. tingkat pencemaran lingkungannya jelas lebih tinggi. Kemudian yang kedua itu yang paling dekat dengan kita itu adalah AC. Kita nggak pakai AC loh, lihat nih. Ya, jadi ya Kita mendukung ya. Ini pastinya kalau kita pakai AC gitu, terutama di kayak ya sekarang ini kan gedung-gedung sampai di sekolah, di rumah, itu hampir nggak ada yang tidak pakai AC, terutama di kota besar ya. Ya karena nyala terus lagi. Kayak kita tahu ya, lingkungan itu panas, itu pasti. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, sebenarnya setelah panas, kita tuh menyalakan AC. Nah, AC-nya ini sendiri memang membuat kita itu dingin di dalam. Tapi sebenarnya di luarnya itu kita malah memanaskan kita yang sekitar. lagi Nah, akibatnya, selalu ada masalah di balik solusinya. tapi itu kan juga soal ke lingkungannya, karena AC itu kan menggunakan freon gitu. Kalau misalnya secara jangka panjang itu akan mengikis ozon dan sejenisnya. Terus pemanasan global dan sejenisnya. Jadi sangat baik kalau kita tuh lebih memilih kita membuka jendela seperti ini atau White space. mungkin kita menggunakan ya kipas angin ya. Kipas angin itu jelas mungkin tidak seefektif AC dalam mengusir panas. Tapi gimana pun ya itu lebih membantu daripada kita menggunakan AC dan menghasilkan panas gitu. Oke, jadi yang bisa kita lakukan adalah gunakan transportasi umum jika kita tidak bisa beli mobil listrik. Tidak konsumtif, teman-teman, karena awal dari semuanya ini adalah manusia yang konsumtif ya. Kita makan nggak habis aja, kita bisa, makanan yang nggak kita makan bisa jadi gas metana dan bisa beracun buat apa namanya, gas efek rumah kaca gitu ya. Jadi hal-hal kecil supaya usahakan supaya kita nggak konsumtif, beli barang yang mahal sekalian, yang tahan lama supaya nggak ada limbahnya lagi, supaya kita bisa pakai dalam jangka waktu yang lama, kayak kita pakai bentar terus buang, terbekal limbahnya numpuk. Terus ya tidak konsumtif, pakai transportasi umum, kalau bisa jalan kaki atau sepedaan. Keren banget Hiro, semoga lebih banyak Gen Z seperti Hiro ya. Terima kasih Hiro. Terima kasih Tinker sudah join Whitespace. Sampai jumpa minggu depan dengan teman Glory yang lain, dengan host yang lain juga. Hostnya bukan aku tok bulan ini, ada banyak ganti-ganti. Kita akan banyak bahas banyak topik dari teman-teman Gloria. Kita akan berdiskusi dengan teman-teman Gloria sebulan ke depan. Sampai jumpa minggu depan. Thank you, Tinkers. Bye-bye. Dadah. 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 Bye-bye.